Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia, ya, khususnya di Jawa Timur ya. Bunda Dini ini dari Jawa Timur, benar ya? Jawa Timur, betul. Ya, Jawa Timur, bahwa ini adalah suasana sore hari pada waktu kita ngobrol ini. Kali ini kita juga masih dalam situasi obrol mengobrol tentang media pembelajaran yang dibuat dan dibuat oleh karya oleh salah satu anggota Komet ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, seperti biasa di Komet Talks adalah memperbincangkan tentang media pembelajaran dan juga karya-karya dari guru-guru di seluruh Indonesia ya, dari berbagai Komet wilayah, khususnya guru-guru yang memang sudah tergabung dalam komen. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang belum tergabung silakan mencari wilayahnya. Kalau belum ada, silakan nanti boleh magang dalam tanda kutip di wilayah yang ada kometnya ya. Oke, sore kali ini kita berjumpa kembali dengan salah satu guru hebat yang sebelumnya memang sudah ada dari Jawa Timur ya, ada Ibu Julia. Kemarin kita ngobrol tentang apa ya, ada media pembelajaran yang namanya CS ya, ada CS itu tentang matematika kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin dengan media pembelajaran atau mungkin dengan hal yang lain, yaitu dari Jawa Timur lagi ya. Ini kayaknya memang Jawa Timur sangat rajin ya. Yang lain memang belum masuk. Oke, baik, hari ini kita akan ngobrolkan tentang bukan media pembelajaran ya, yaitu pengetahuan tentang KOSP. Ya, mungkin nanti juga akan menyerempet tentang media Ke sana, pembelajaran. iya. Ya, ya nanti akan menyerempet ke sana. Terus nanti ya penjabarannya mungkin juga luas juga oleh Bunda Din ya. Oke, sore ini saya kan tidak akan memperkenalkan tamu kita. Silakan beliau nanti silakan perkenalkan diri dari mana, sekolah apa, dan juga boleh deh nanti selentingan tentang karya-karya yang sudah pernah dibuat ya. Silakan Bunda Din. Terima kasih Pak Ali ya, saya nyebutnya Ya, Pak Ali ya. Ya. oke. Terima kasih atas kesempatan kepada saya yang sudah diberikan untuk talkshow ya. Ini seperti talkshow ya Pak Ali ya. Boleh ya. Eh, dari Komet Pusat ya. Saya kemarin juga kaget kok tiba-tiba di Japri gitu ya. Saya biasanya dipanggil sama teman-teman adalah Bunda Din karena nama saya panjang sekali, Aprilia Dianita Penisiswanti. Saya mengajar di TK PKK Bandulan, Kota Malang, Jawa Timur. Silakan yang area Kota Malang boleh mampir-mampir ke rumah saya atau ke lembaga saya. Saya mulai tahun 2013 bergerak sudah masuk ke dalam asisten dosen PLPG, waktu itu masih PLPG. Sampai tahun 2014 saya diminta menjadi asisten dosen-dosen saat menjadi pemateri di suatu kegiatan workshop atau seminar. Dan tahun 2016 saat PLPG sudah dinyatakan PPG waktu itu, saya dimasukkan ke dalam krunya PPG untuk bagian verifikasi dan validasi kearsipan para peserta PPG yang terjaring di pusat. Khusus hanya untuk di Kota Malang saja, karena kampus saya waktu itu adalah LPTK yang menerima mahasiswa PPG Daljak waktu itu. Sampai tahun 2021 masa pandemi, saya masih diberi amanah untuk menjadi eh, sebuah apa ya krunya para dosen ini membuat, dan alhamdulillah sedikit ada yang membuat soal gitu, soal pretesnya gitu, tetapi saya hanya bikin kisi-kisinya saja. Lalu pada tahun 2021 juga saya juara 2 untuk Guru Merdeka Belajar yang diadakan oleh programnya Kemdikbudristek langsung. Lalu tahun 2022 kemarin saya masuk narasumber berbagi praktek baik di tahun 2022. Jadi viralnya IKM saat ini menjadikan banyak program dari Kemdikbudristek membuat para pendidik ini dijaring tuh yang sudah pernah berbagi praktek di kelas dan sebagainya, bagaimana
Alhamdulillah dari Kota Malang jenjang PAUD hanya saya yang terjaring waktu itu. Wes, mantap ya. Tahun Saya juga 2022 kaget. Ibu ya. Tahun 2022 saya juga Oke. kaget waktu itu dapat dapat surat edaran dari Jawa Timur. Tapi karena Oke. sebelumnya memang saya ketua komunitas penggerak PMM, Platform Merdeka Mengajar, memang daring Hmm. juga di tahun 2021 gitu. Akhirnya sharing-sharing sama teman-teman sejatim. Oh ternyata apa yang saya terapkan selama ini di kelas memang sudah praktek baik nih gitu. Jadi bisa membuat inspirasi buat teman-teman. Ternyata Bunda Din ini sudah gini ya, sudah gini ya. Enggak, saya masih tahap belajar, saya bilang gitu. Karena praktek baiknya saya kan masih K13 waktu itu gitu. Jadi saya Hmm. tidak tidak ngeh baru nyambung pada saat mempelajari dan memahami IKMO. Ternyata saya sudah menerapkan kurikulum merdeka jauh sebelum Mas Menteri menerapkan duluan saya gitu. Nah, banyak sih APE rancangan penyusunan dan sebagainya itu sebenarnya banyak yang sudah saya buat. Cuma yang saya lombakan itu tidak semua. Yang kemarin tahun 2023 ini yang menang malah lebih banyak ke buku ya. Kalau saya lebih banyak ke buku. Best practice saya menang di Malaysia untuk tahun ini. Yang Hmm. ini rencananya teman yang di Australia gini, soalnya saya punya teman-teman komunitas luar negeri ini sebenarnya orang-orang WNI, tetapi karena beliau magang dapat beasiswa di sana, akhirnya enak di sana, akhirnya jadi WNA gitu. Oh gitu. Nah, Jadi berganti ya, jadi mau kewarganegaraan balik ya. lagi ke Indonesia gitu. Kalau Kebanyakan memang seperti itu ya. iya, makanya itu akhirnya saya tidak mau mengikuti jejak mereka. Jadi saya mengubah pola pikir saya menyerap ilmu dari mereka, memodifikasinya, saya terapkan di Indonesia. Siapa tahu Indonesia juga bisa menjadi go internasional nih pendidikannya gitu, seperti di Filipina dan Thailand kayak gitu. Saya sih pinginnya seperti itu. Jadi tidak di nomor sekian, tapi di nomor Ya, tapi memang ya gitu. sebenarnya itu harapan kita semua ya. Ya, Kayak makanya itu. seperti sebelumnya itu banyak sekali orang-orang Indonesia, khususnya guru-guru yang sudah dikasih beasiswa itu malas pulang juga ya. Iya, Ya, jadi keluarganya diboyong mereka ke sana semua hampir iya, 10 tahun dan akhirnya iya. ternyata enak di sana terus mereka nggak pulang lagi. Nah, Padahal mungkin frame pertamanya adalah saya sekolahkan kamu ke luar negeri untuk balik untuk memperbaiki ya pendidikan betul. kita. Heeh, Benar ya ya? betul. Heeh. Benar sekali saya setuju dengan Bu Jadin bahwa kalau misalnya kita meninggalkan mereka kita ke negara kita, tanah kelahiran kita, orang tua kita di sini, terus mereka pindah ke sana, mengabdi ke negara lain, terus nanti kalau orang-orang pintar hilang semua, terus bagaimana kondisi Nah, kita ya? iya. Saya Iya, menirukan pola pikirnya Pak Habibie. Pak ya, Habibie dia sekolah di Jerman, dia ya, menciptakan sesuatu di Jerman, tapi dikembangkan di Indonesia. Saya ya. inginnya seperti itu. Meskipun beliau memang berprestasi lisensi banyaknya di luar negeri, Heeh. ya, tetapi beliau dipanggil ke Indonesia juga masih mau ya. Iya, Ya, betul. kalau memang kalau mungkin Jerman juga menganut dua keluarga negaraan ya, Iya. kalau nggak salah ya. Jadi Mm-mm. mungkin nggak masalah juga, misalnya warga negara sana juga warga negara sini mungkin. Saya nggak Mm-mm. tahu juga lah Indonesia bisa seperti itu ya. Oke, jadi Bunda Din ini, Bapak Ibu guru semua, ini sangat luar biasa ya. Sangat akrab sekali dengan PMM, sangat akrab sekali dengan IKM. Bahkan sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa beliau ini adalah sudah mempraktikkan secara gak sadar dari konsep-konsep IKM yang sudah dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim ya. Jadi sekarang ini memang lagi booming nih ya, lagi booming guru-guru sudah apa uh, guru yang punya YouTube, punya apa ya media TikTok sosial punya ide. semuanya, TikTok itu semuanya Ya, dimanfaatkan semua dimanfaatkan untuk betul. berbagi praktik baik, tujuannya agar memang sebagai percepatan ya, percepatan agar guru-guru ini meningkatkan kualitasnya. Kalau saya lihat memang seperti itu ya Bu Nadine ya. Iya, Jadi iya betul. sebelumnya itu kalau kita pola pikir kita itu kalau dulu saya juga pernah menikmati pelatihan dari kurikulum 2013 sampai ke Medan juga ya. Tapi konsepnya mungkin berbeda. Kalau dulu kan diundang ke sana kemarin untuk pelatihan, baru Mm-mm. nanti disuruh pulang untuk dijabarkan ke wilayahnya. Tapi Mm-mm. sekarang bisa di on the spot seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bisa berlatih secara mandiri, terus dia itu juga Mm-mm. jadi orang tuh sama-sama ini nih berlatih tuh, tidak bisa ada yang bisa yang pertama apa yang kedua, tapi semuanya berlatih semua.
saling belajar seperti itu. Ya, Jadi betul. memang luar biasa benar. Mm-mm. Jadi sekarang masih bergelut dalam penulisan buku ya, Bu Nadine ya? Penulisan buku masih ada revisian edisi karena regulasi IKM ini kan ada regulasi baru tuh yang keluar. Jadi saya harus merevisi juga yang kemarin kan tahun 2021 kan keluar itu bukunya kan masih regulasi lama. Sekarang Hmm. harus direvisi lagi gitu karena saya melihat saya turun ke lapangan langsung untuk mendampingi teman-teman gitu masalahnya. Jadi kesulitan teman-teman seperti apa eh, saya paham begitu kendala-kendalanya seperti apa. Makanya tempo hari tanggal 27 Juni itu saya dipanggil oleh Kepala BBGB Jatim untuk ke kantor membicarakan soal kendala-kendala ini gitu. Kenapa kok ada seperti ini? Saya juga tidak tahu juga kenapa saya yang dipanggil padahal kan masih Hmm. banyak tuh yang lebih gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman guru yang berprestasi yang dipanggil sampai ke Jakarta, sampai ke Surabaya gitu kan menerima sebuah penghargaan dari Mas Menteri langsung, tapi entah kenapa Kepala BBGB kok malah malah sering malah saya yang dipanggil untuk apa saja sih gitu. Malah sekarang saya diajak BPPMP Jatim melakukan sebuah proyek yang Hmm. alhamdulillah sih hari ini tadi bisa oke deh Bunda Din yang pegang gitu. Alhamdulillah seperti itu. Tapi Oke, saya juga oke. harus membentuk sebuah tim untuk proyek saya ini karena kelancarannya suatu proyek kan tidak bisa harus sendiri kan harus ada tim yang harus membantu saya gitu. Oke. Gitu. Saya cukup kenal juga tim-tim dari BBGP Jawa Timur ya. Oh gitu, gitu. Ya, ada Pak Hero ya, benar ya? Oke. Ya, coba Saya kirim salam. sama saya di bawahnya Pak Amin. Oke, karena tim Ini. tim IT BBGP kemarin juga Mm-mm. melatih dari BGP ke Sumatera Selatan. Gitu. Nah, jadi juga ketua BGP juga ke sini Pak ya. Abu. Jadi kemarin Mm. dulu Pak Abdul dulu menutup ya. Mm-mm. Pada waktu pembukaan beliau mungkin pada waktu itu ke Irian ya, tidak bisa pada waktu menutup Sorong ya. ada. Pada waktu itu memang pada waktu awal puasa ya, awal puasa Mm-mm. Mm. menutup dan kita juga ngobrol panjang sekali tentang kurikulum dan sebagainya. Cuman pada waktu 1 minggu itu kita akrab sekali dengan ini ya timnya Pak Hero Oh dan ya, khusus ini yang mengambil video-video pembelajaran ya. ya, Nah itu seabrek satu timnya ke Sumatera Selatan. ya. Saya ini rencananya bulan Agustus ini saya direncanakan sama Pak Abu untuk di shoot dalam 1 minggu ini nanti di bulan Agustus. Saya kemarin cuma ditanyain ini nanti bulan Juli masuk kapan Bunda Din bilang gitu. Tanggal 17 Juli serentak Pak. Oh enggak ada apa MPLS loh. Iya MPLS tapi semuanya serentak tanggal 17 Juli saya bilang gitu. Oh berarti belum ada pembelajaran yang berarti ya. Iya. No. Oh iya berarti bulan Agustus sudah. Iya bulan Agustus mulai ada masuk perencanaan saya bilang gitu. Oh ya sudah nanti bulan Agustus saja kita shoot ya untuk pembelajaran di kelas kurikulum merdeka itu seperti apa penerapannya. Memang banyak sekali K13 itu masih diterapkan Ya, gitu loh di kurikulum merdeka gitu loh. Benar perangkat ajarnya kurikulum merdeka tetapi penerapan di kelasnya mereka masih bingung begitu saya dampingi harusnya seperti ini guru-guru malah oh gitu ya Bunda Din gitu malah baru ngeh gitu loh. Jadi kalau memang kalau hanya sebuah pembicaraan saja memang tidak meskipun belajar di PMM bisa mandiri pun kalau tidak ada yang uh, memberikan contoh secara real itu memang tidak bisa. Saya dulu juga ya, belajar pun juga dari benar sekali. video-video gitu. Memang harus banyak referensi yang pernah Iya, yang mungkin apa ya sudah pernah mempraktikkan, terus kita nanti bisa adopsi seperti itu. iya Kalau betul. pembelajarannya seperti ada pembelajaran diferensiasi atau Iya mungkin memang betul. K13 itu kan memang ya kita mungkin kebanyakan ya mungkin tadi ya covernya K13 apa itu kurikulum merdeka tapi mereka masih berpusat pada guru gitu ya. Betul Jadi betul. siswanya belum dimanfaatkan Standarnya betul teacher tuh. kasihan. Ya, tapi kalau sebenarnya kita dalami itu kemarin juga kita juga baru berlatih juga di sekolah kami juga bahwa kita tuh sebenarnya kalau kurikulum merdeka tuh lebih enak ke gurunya ya. Jadi kita cuma sebagai fasilitator benar ya. Jadi Betul. mereka itu siswa tuh kita manfaatkan betul potensinya gitu, kalau kita bandingin sama K13.
Mm-mm. Tapi memang saya akui ya untuk tim BPGP Jawa Timur ini orangnya luar biasa semua ya. Itu guru-guru saya semua ya. Ada Mm-mm. yang ya yang inilah ya, kan memang mantan-mantan kameramen semua untuk yang ini ya apa yang pengambilan video. Ini Mm-mm. rencananya memang nanti kita rencana juga belajar dari mereka lagi nanti untuk sesi yang kedua ya. Jadi Mm-mm. berarti membuat media pembelajaran berbasis video. Nah, Mm-mm. kemarin pendamping saya adalah Pak Heru, itu terjun langsung kami ke lapangan, dari Mm-mm. sumber-sumbernya juga ya begitu luar biasa, beliau sampai telaten ya. Jadi Mm-mm. kalau bertemu sama beliau kirim salam lah dari Pak Ali Nggih, Sumatera nggih, Selatan ya. nggih. Insya Allah nanti tanggal 12 Juli. Nanti 12 Ya, Juli saya ke ngantor lagi ke sana. ya kami Dipanggil memang juga. masih ini ya. Ada Pak Putut juga ya. Iya, iya, Ya, betul. nanti kirim salam timnya lah. Ya, Iya. kita masih tergabung dalam satu grup sebenarnya. Oh gitu. Iya, Iya, satu iya. grup masih komunikasi, tapi Iya, ya mungkin masih dijadwalkan oleh BGP Sumatera Selatan untuk bertemu sama tim-tim yang hebat itu ya. iya. Baik, Mm-mm. merujuk ke ini ya, Bunda ya, ke apa kurikulum ya. Jadi sebelum ke KOSP deh. Ya, ini kan banyak orang nanya nih. Dulu kan saya juga ngobrol ya. Ngobrol sama apa Pak Abdul juga pada waktu kita ada kegiatan itu di belakang itu kan ada Mm-mm. memang ada mes-mesnya. Pada Mm-mm. waktu pagi-pagi mau penutupan itu Pak Abdul sama Ketua BGP Sumsel itu datang ke mes kami gitu. Jadi Mm-mm. pagi-pagi benar jam 6 itu kan beliau sudah landing Sukanya gitu memang Pak Abu itu sukanya ya. gitu gitu. Landing Waktu saya habis membanggakan gitu iya gitu. benar Ya, landing tuh langsung menemui tamu di ini ya di bener. kamar-kamar itu. Iya bener. Kita ngobrol benar itu di taman itu. Beliau ngasih inspirasi salah satu video dari salah satu guru ya, salah satu guru itu tentang kurikulum ya. Nah, tapi itu nanti saya pingin menggali deh sebelum kita ke KOSP ya. Jadi frame-nya seperti ini. Kenapa sih kurikulum kok mungkin ada frame-nya selalu berubah? Berubah. Atau mungkin kenapa sih kurikulum kok mungkin secara halusnya perlu disempurnakan? Ya Mm-mm. kan? Lah kesannya sekarang adalah kenapa kurikulum mungkin berganti menteri adalah berganti kurikulum ya. Itu yang belum banyak yang Itu dipahami yang itu. perlu memang harus dipahami. Menurut Iya Bunda Din betul. gimana tuh versinya gimana coba kita pahami dong. Kalau saya pemahamannya, zaman saya adalah zaman jadul. Saya belum bilang jadul ya, karena masih Oke, hafalan. Kita harus menghafal 33 provinsi, bendera berapa banyak gitu kan. Sedangkan di zaman sekarang, semuanya ada di HP, di oke, laptop. Teknologinya semakin tinggi, semakin pesat. Dan anak-anak sekarang tidak perlu menghafal. Mereka adalah anak-anak yang semuanya hidup di zamannya teknologi. Jadi semakin ke sini, abad ke-21, teknologi semakin canggih, kurikulum pun juga harusnya diperbarui. Tidak perlu oke. hafalan gitu loh. Jadi anak-anak biar biar masuk selama saya menerapkan Kumer ya, dalam 1 tahun ini saya kan menerapkan Kumer meskipun pihak sekolahan masih belum memutuskan memakai kurikulum Ya, Merdeka. jadi secara personal ya terapkan Iya, ya. Oke, dari 10 kelas hanya saya yang menerapkan kurikulum Merdeka gitu. Hanya untuk percontohan ke teman-teman bahwa banyak kan yang bilang sulit Bun gitu kan. Padahal enggak. Kalau kita bisa memahami, mempelajari dan dipahami, literasinya itu loh yang kadang masih guru ini masih sulit juga gitu loh. Nah, di zaman 21 ini kita ini harus berlomba-lomba dengan teknologi. Jangan sampai otak kita yang buatan Allah ini, yang maha dahsyat ini dikalahkan dengan teknologi yang juga buatan manusia, gitu. Jadi bagaimana cara menerapkan kurikulum ke anak-anak ini eh, sangat harus menyenangkan gitu. Ibaratnya gini, kalau kita belajar sendiri ya, kita belajar sendiri pada saat pelajaran yang nggak enak, duh matematika sulit sekali, gurunya juga juga nggak enak dipandang dan sebagainya. Pasti itu yang dulu biasanya zamannya, memang buat momok ya. dulu Sebenarnya zamannya sebenarnya kan gitu ya. matematika itu ya, sebenarnya matematika tuh bisa buat menyenangkan gitu. Tapi mungkin nggak tahu dulu ya sampai sekarang mungkin nasibnya agak agak kurang beruntung matematika nih ya. Iya, betul, Jadi betul. diajar oleh guru-guru yang juga sangar juga. Iya, betul, betul. Jadi Jadi sebelum kita kita dulu menikmati, guru sudah masuk aja udah langsung sudah, gini tuh. sudah Aduh. tegang kan gitu. Iya benar. Habis gitu ada sebutan, bentar, hari ini apa ya? Pelajarannya matematika. Aduh, guru killer ya. Nah, kayak gitu kan. Zaman Jadi dulu pagi-pagi udah malas bangun tuh. udah bad mood duluan gitu kan.
Tapi sekarang jangan seperti itu. Kita harus bisa masuk ke dunia. Kalau pendidikan usia dini kan ya berarti kita harus menjadi anak-anak gitu. Kita buat kesepakatan juga, saya bikin kesepakatan kelas gitu. Bunda, nanti kalau kita jadi anak-anak seperti anak-anak, apa mau mereka kita turuti, jadi nggak ada, kita buat kesepakatan kelas. Itu gunanya kesepakatan kelas, saya bilang gitu. Kurikulum itu sebenarnya fleksibel, aku bilang gitu. Jadi kita harus bagaimana menerapkan materi-materi yang sudah kita rancang itu, tetapi anak-anak tidak menyadari bahwa itu sebuah materi. Aku bilang gitu pada saat pendampingan di lapangan ya, seperti itu. Jadi tanpa harus kita mengatakan materinya ini nih, gitu ya. Oh, Jadi tiba-tiba dia sudah digiring itu. Jadi di akhir kita ngomong sebenarnya tuh anak-anak tadi kamu tuh mempelajari ini gitu ya. betul. Jadi teknologi anak-anak zaman sekarang itu pun memegang sebuah gawai itu kan tidak perlu kita ajari. Ya, Ya, begitu dia melihat orang tuanya, role model ya, role model di rumah adalah orang tua, melihat gitu, dia sudah melihat itu juga bisa pelajaran materi dia. Oh, ternyata caranya seperti ini ya, caranya seperti ini ya gitu. Sama juga dengan kita pendidik di kelas pun juga seperti itu. Kita sebagai role model di kelas gitu loh. Kalau kita hanya duduk manis ya mereka juga duduk manis, akhirnya pasif. Tapi kalau kita juga ikut aktif, anak-anak bermain, kita juga ikut bermain, akhirnya ada interaksi dua arah gitu. Kita tanya ini mainan apa ini gitu. Makanya teman-teman itu baru saja ini tadi digimitkan ini tadi, gimana sih Bunda Din bisa deket banget sama anak-anak? Jadilah anak-anak, saya bilang gitu. Saat dengan anak-anak, jadilah anak-anak gitu. Kalau mereka bermain jangan duduk mengawasi dan observasi saja, jangan. Kita terjun langsung ikut gitu. ya, menyelami di sana ya. Jadi materi yang kita masukkan ke dalam mereka secara tidak sadar terpakai, digunakan oleh mereka. Kadang apa yang saya ajarkan satu metode, mereka bisa melebihi satu metode itu. Kadang saya seperti itu. Kadang kita juga harus belajar dari anak-anak. Celotehan anak-anak, kritikan anak-anak itu harus kita buat apa introspeksi diri. Oh, ternyata aku juga boleh loh kita dikritik sama murid itu boleh Dan loh. tentunya kita harus mendengarkan. Benar Jadi ya? pendengar Nah, kadang pendengar seperti ini Bunda Din. Kalau kita tuh dikasih masukan sama anak-anak, kritikan gitu ya. Jadi kita jawabnya beda tuh. Ah, kamu nih anak-anak nggak tahu masih gitu ya. anak-anak gitu. Kamu tuh masih anak-anak. Malah anak saya, malah mungkin ada satu siswa saya itu juga ada humoris juga. Maaf ya kalau dia mendekati gitu ya. Ini urusan apa orang-orang dewasa gitu ya. Jadi kalau kita deketin itu, maaf sir, ini urusan anak-anak. Iya, iya benar. Dibalik karena kita Ya, ngomong dibalik ya. seperti tadi. Tapi benar ya, saya juga kadang mendengarkan maka nasihat-nasihat ini dari guru PAUD ya. Ini manfaatnya bagus sekali. Anak saya juga masih kecil ya. Paling tidak udah masih dalam taraf anak usia dini lah, kelas 1 ya. Jadi Mm, kalau mendengarkan mereka tuh lebih enak. mm, Kadang kita tuh kalau nggak sabar itu ini omongan apa sih? Nggak mm, perlu karena mm, memang kita sinkronkan dengan otak dengan otak mm, dewasa, benar nggak? Tapi mm, kalau kita dengerin tuh setiap pertanyaannya apapun kita harus kita jawab mm, gitu mm. ya, karena kita Iya. harus sebagai referensi, benar nggak Bu? Mm. Apalagi kalau gini, kita sudah memberikan kesepakatan kelas, kita memberikan, oh iya wes gini. Kalau saya kan terbiasa, kalau anak-anak melanggar kesepakatan, sanksinya saya kembalikan ke anak-anak, mau apa sanksinya gitu. Jadi bukan kita yang menentukan. Ya, Jadi begitu mereka melanggar, mereka harus bertanggung jawab, mengajarkan profil pelajar Pancasilanya juga kan gitu. Jadi mereka harus bertanggung jawab memenuhi sanksi yang mereka langgar kan gitu. Nah, kadang saya pun melanggar dan itu nasihat dari anak. Bunda, aku tadi diginikan, Bunda kok enggak? Lah, itu akhirnya jadi, oh iya maaf deh, ayo sanksinya apa deh Bunda? Lah, kadang tapi gitu. berarti ternyata sanksinya nagih ya. Dia Makanya, nagih sanksi, biasanya malah menghindar ya. makanya saya kadang-kadang belajar lebih banyak belajar dari anak-anak, kadang gitu. Makanya kurikulum Merdeka ini sebenarnya fleksibel banget gitu di zaman teknologi anak yang serba kritis, apa-apa diucapkan, apa-apa dikeluarkan, terus cara berpikir mereka juga cepat sekali gitu.
kita pun juga harus mengikuti zamannya mereka sekarang ini gitu loh. Jadi istilah begini ya Bunda ya, kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Atau mungkin kenapa sih kurikulum itu harus disesuaikan? Karena memang zamannya berubah. Berubah. Benar ya? Zamannya terus Bukan pimpinannya yang berubah, bukan Mas tapi Menterinya memang berubah. zamannya sudah berubah. Kita mengajar bukan untuk anak yang kemarin sore atau mungkin di masa Iya, lalu, tapi kita betul. mengajar untuk anak-anak yang 10 tahun yang akan datang, 20 tahun Betul. yang akan datang. Apa sih Betul. yang mereka hadapi seperti itu? Karena lulusan yang kita outputnya itu bukan untuk masa lalu, tapi adalah untuk masa depan. Kita pun juga akan menghadapi masa depan, makanya kita harus belajar lagi ke masa depan seperti itu ya. Apa-apa hal yang baru, perubahan kita pun juga harus menyesuaikan seperti itu ya. Kadang kita tidak hanya memberikan pendidikan karakter ke anak didik, kadang ke orang tua juga. Karena kan orang tua itu masih berpikiran yang zaman old ya, masih zaman yang dulu. Jadi anak harus pegang pensil dan buku agar bisa calistung. Kalau nggak bisa masuk SD, nah itu benar. Nggak bisa calistung, nggak bisa masuk SD. Nah, program episode 24-nya Pak Nadiem ini benar-benar bisa memanggil kita. Dari kemarin dilema banget. Yang guru SD menyalahkan guru TK, yang guru TK juga menyalahkan guru, saling ya. Akhirnya ada episode 24 itu karena di lapangan seperti itu dari tahun ke tahun saling menyalahkan antara guru TK dan guru SD. Padahal kalau kita sinkronkan aja enak sebenarnya. Kita menerapkan, saya secara tidak langsung calistung itu sudah saya terapkan tanpa memegang pensil dari K13 gitu loh. Baru nyambung pada saat benar-benar mempelajari kurikulum Merdeka. Oh, ternyata seperti ini yang dimaksud sama Mas Menteri. Oh, ternyata problem solvingnya ini kita berikan bagaimana anak-anak bisa mengeluarkan solusinya. Kita pun juga akhirnya bisa belajar gitu. Seperti saat saya membuat suatu proyek kemarin di semester 1, ada celutukan-celutukan dari anak-anak gitu. Bunda, kalau bikin keripik tempe kenapa nggak dari kacang hijau? Nah, kan mereka benar tuh. Ya kan? Kenapa harus kedelai? Nah, kalau kita tidak punya jawaban seperti yang mereka mau, pasti kita dikejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Ya kan? Kenapa kok nggak dan kita kalau yang terusik, kamu nanya aja terus gitu. Ya. Kan? Tapi hal itu harus dijawab tuh karena pengetahuan kan ya. Karena anak-anak adalah sok tahu. Kalau saya bilang gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi sampai dia benar-benar memenuhi jawabannya, tahu oh jawabannya seperti ini, ternyata mentok di situ. Oh berarti iya ini jawabannya. Dia nggak akan berhenti, pasti ngejar. Besoknya pasti gitu lagi, besoknya pasti gitu lagi gitu. Nah, pada saya menerapkan kedelai, kita jangan pakai kedelai lokal ya, kita pakai kedelai yang import aja gitu kan. Mereka bertanya lagi, Bunda lokal sama import apa? Iya, saya lupa lagi. Saya berada di dunia anak-anak. Harusnya kan bahasanya juga bahasa anak. Lupa lagi saya. Nah, mereka yang mengingatkan saya seperti itu. Kadang ya itu tadi kadang kita belajarnya itu lebih banyak dari anak-anak gitu. Kita merancang seperti ini, ada yang tidak disukai sama agamanya, tidak diminati sama anak-anak, kita ditanya gitu. Kita tanya, kenapa aku nggak itu sudah zaman dulu, aku juga sudah bisa gitu. Berarti kan tidak disukai karena sudah old kan gitu, ragamanya sudah old gitu kan. Ya, sudah old fashion ya. Makanya kita harus ragamanya selalu memperbarui. Ini yang kadang-kadang saya masuk ke lapangan, terjun ke lapangan itu langsung mendampingi teman-teman guru itu bingungnya dari Ragamain ini. Ya. Gitu. Memang pada waktu kemarin itu kan memang banyak seminar tentang peralihan dari TK ke SD ya. Dan sudah dipertegas oleh Mas Menteri bahwa itu bukan sebagai hal yang mutlak harus bisa calistung. Ya, sebenarnya memang ada beberapa hal yang tadi sudah dikatakan oleh Bunda bahwa penyesuaian antara TK sama SD ini ada perdebatan sama guru sama SD-nya, sama guru SD-nya. Tapi sebenarnya yang meminta itu adalah orang tuanya. Orang tua, betul. Orang tua ini sebenarnya harus perlu diedukasi bahwa kelas 1 sama kelas 2 itu masih masuk dalam usia dini. Ya, masuk usia dini bahwa tidak harus perlu dipaksakan untuk calistung. Jadi
kadang seperti ini ya persoalan di masyarakat kita ya, di masyarakat apa orang tuanya, bahwa kalau tetangga kita tuh anaknya sudah bisa calisto, kita tuh kadang Betul. menuntut guru, benar ya? Ya, betul. Ke Bu, itu kan satu kelas sama anak saya itu ya, Ya, satu kelas sama saya, kenapa kenapa nggak dia bisa bisa? calisto, kenapa anak saya Heeh. enggak? Jadi Betul. tuntutannya rontotannya kadang dari masyarakat ya. Iya, Jadi dia betul. bingung nih guru SD nih, aduh nih gimana nih. Jadi TK-nya berarti ada yang kurang beres, jadi akhirnya Iya, bener sama betul. guru-gurunya seperti Iya, itu. betul. Itu gimana ngatasinya Bunda? Ada nggak ada yang misalnya apa ya Ya, cara kalau dulu di K13 pengalaman kan tidak ada, masyarakatnya? kalau dulu di K13 saya tidak ada apa refleksi, ada evaluasi untuk guru gitu kan. Tapi sekarang sejak ada kurikulum Merdeka, saya setiap minggu selalu mengajak orang tua apa yang kurang Oke, dari pembelajaran saya, bagaimana anak-anak di refleksi ya. rumah, refleksi. Jadi setelah itu saya hanya minta ke orang tua kalau memang pembelajaran saya tidak berkenan, langsung dibicarakan. Saya gitu kan. Jadi biar saya juga bisa melihat, saya bisa memberikan solusi karakteristik si anak seperti ini loh, gitu. Padahal harusnya orang tua itu lebih banyak di rumah kan dengan anak-anak daripada guru yang hanya 2,5 sampai 3 jam di sekolah gitu. Tetapi kenapa guru-guru bisa bisa melihat karakteristik anak? Karena kita bisa masuk dunia anak-anak. Nah, sedangkan orang tua sudah pulang kerja selesai, capek, saya capek. Nanti kalau diganggu sama si anak, jangan ganggu dulu dong anak-anak. Nah, akhirnya pelampiasan si anak adalah bermain di luar gitu. Orang tua tidak tahu tuh bagaimana karakternya anak-anaknya sendiri gitu. Paling enggak nanti pada saat masuk bikin ulah, kamu itu nakal, kamu ini dijudge akhirnya. Ya kan? Gitu. Padahal harusnya enggak gitu loh. Nah, itulah yang selalu saya setiap minggu selalu saya entah dari WA, kita kan punya grup kelas ya, grup WA kelas itu kita tanyakan bagaimana si anak tadi belajarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tadi ragam mainnya seperti ini gitu kan. Bagaimana kalau di rumah gitu. Kadang anak saya mainan gawe terus Bunda, ini gimana ya caranya? Nah, kita berikan solusi. Kalau anaknya tidak ingin main gawe, orang tuanya jangan main gawe. That's right. Betul Karena kan? be a model. Role model tadi. Ya. Betul kan? Jadi sebenarnya memang saya setuju sekali bahwa orang tua tuh harus paling tidak harus tahu ya fungsi trisentra pendidikan ya. Hmm. Jadi kadang kita tuh kurang memaksimalkan trisentra pendidikan itu. Peran pendidikan itu ada orang tua, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Hmm. Hmm. Dan kita kurang memaksimalkan. Dan sekarang kurikulum Merdeka itu ternyata juga apa ya konsen juga bagaimana sih kita menghadirkan orang tua dalam melibatkan dalam pendidikan gitu. Mungkin tadi pengalaman Bu Dadi juga sudah dimaksimalkan, artinya bahwa sudah ada komunikasi bagaimana keadaan anak di rumah, terus bagaimana tanggung jawab kita di sekolah. Nah, kemarin juga kita dapat kritik juga ya dari mantan Menteri Pendidikan bahwa orang tua itu harus menyadari bahwa kita itu kalau naruh anak di sekolah itu bukan seperti tukang jahit ya. Jadi kita punya bahan, taruh ke sekolah, dijahit, kadang-kadang jadi kita pakai. Pakai betul. Iya, tapi sebenarnya ada timbal balik terus antara proses itu, artinya ada semacam assessment formatifnya bahwa selama proses itu orang tua juga harus berperan. Harus Jadi ya, mengikuti iya. gitu. Pengalaman Bu Darir gimana kalau misalnya kemarin tuh di apa untuk kelas TK kan mungkin beda ya dengan tingkatan yang atas ya. Tapi Nah, mungkin perannya kuat nggak untuk dari orang tua itu? peran orang tua dan sekolahan sama-sama harus mendukung. Di tingkat PAUD malah lebih kuat ya. Harus lebih kuat gitu karena anak PAUD ini kan kemandiriannya masih masih di tengah-tengah ya 50% gitu. Beda dengan yang sudah di tingkat atas ya. Kalau kelas 4 5 6 gitu kan sudah mandiri banget gitu kan karena masuk masuk pra-remaja kan gitu. Nah, sedangkan anak usia dini itu kan sampai 8 tahun. Berarti kelas 2 SD kan gitu. Jadi kita harus jangan jangan apa ya, jangan perintah, tapi mengajak. Beda loh ya. Caranya mengajak dengan memerintah. Minta tolong, minta tolong. Sekarang sudah tidak ada, Hmm. ya kan?
permisi. Kalau dulu kita membungkuk tuh lewat depan apa orang ya, di depan orang kita membungkuk, sekarang tidak ada. Anak main loncat aja gitu. Ya. Ya kan? Minta maaf saat dia memukul, menyakiti seseorang, minta maaf tidak ada. Itu kadang memang sulit ya, apalagi anak cowok ya, gengsi sekali. Betul. Minta maaf. Bahkan jangankan anak-anak, orang tua, pendidik pun saya temui juga seperti itu. Gitu. Makanya saya mirisnya seperti itu. Makanya kadang malah sekarang saya nggak tahu ya dampak dari apa ya. Kadang kalau kita berpapasan juga kadang nggak saling iya, sapa. memberi salam, Ya, menyapa. padahal satu institusi gitu. Iya, benar. Entah pendidikan karakternya di rumah beda dengan di sekolah atau bagaimana, ya tidak tahu juga gitu. Tetapi saya selalu menerapkan itu ke anak-anak saya gitu. Makanya saya tiap pagi selalu bermain permainan tradisional. Oke, Yang that's dulu important. saya terapkan dulu, benar-benar dibuat mainan di sekolah, di kelas, terutama kelas saya ya, karena kelas saya ukurannya luas. Itu dengan banyak yang sudah ditinggalkan 10 untuk iya, bermain tradisional ya. 10 anak dengan kelas luas, saya bisa mengobrak-abrik kelas juga. Anak-anak itu bisa mengobrak-abrik kelas juga gitu loh. Jadi jangan hanya meminta anak untuk bermain, tetapi kita ikut di dalamnya. Kita ikut bermain. Saat bersenggolan, minta maaf. Meskipun tidak sengaja, Bunda. Iya, minta maaf. Siapa yang tadi disenggol harus minta maaf. Meskipun tidak sengaja. Itu yang kadang-kadang orang tua tidak paham. Kamu yang nyenggol kok enak aja. Gitu. Kan biasanya gitu orang tua. Nah, kenapa di KUSP itu semua pihak-pihak terkait seperti komite, pengawas juga, kepala sekolah, guru, orang tua, semua ikut merancang KUSP itu karena itu tadi, gitu loh. Bukan untuk merancang pembelajaran di kelas, enggak, tetapi untuk mengetahui apa sih pembelajaran yang ada di kelas nanti. Berangkat dari visi besar ya, visi misinya ya. Betul. Kadang memang seperti ini, Bun, visi misi itu hanya apa ya, dipampang aja. Orang tua juga nggak paham-paham amat. Pokoknya anak saya di situ pinter deh, oke deh gitu ya. Nah ini dipahaminya nggak ini ya, nggak begitu mendalam. Bahkan juga bahkan ada sekolah yang mungkin hampir 20 tahun itu visi misinya nggak berubah. Gitu. Padahal ya zamannya berubah gitu kan. Penyusunannya juga tidak melibatkan orang tua. Pokoknya yang keren-keren, pokoknya saya pampang deh. Gitu. Iya. Tapi dalam pengajarannya, dalam kurikulumnya itu tidak berangkat dari visi misi itu. Sebenarnya dari visi misi itu benar ya. Iya, tapi cuma pampang-pampang aja itu. Itu gimana Bunda? Dan dalam praktiknya gimana sih untuk KUSP? Hanya sebagai apa ya? Sebagai tulisan bahwa sekolahan ini sudah punya visi misi gitu. Jadi ada pengawas datang, oh sudah ada gitu. Ya, setelah ditanya guru-gurunya nggak hafal juga, nggak paham juga. Nah, yang saya herankan tadi malam diskusi di mana grup, menurut saya grup besar ya, karena yang membentuk adminnya adalah dari Sulawesi kalau nggak salah, Sulawesi atau Sumatera gitu, dan di dalamnya ada Bunda Niken gitu. Nah, Bunda Niken selalu kemana-mana saya masuk, pasti beliau juga ikut ada di sana karena saling mengisi saya sama Bunda Niken itu. Nah, di sana saya membicarakan tentang SWOT, analisis SWOT, tidak ada yang paham. Oh my God, yes. Pendidik itu harusnya sudah paham gitu. Analisis SWOT itu apa, itu harusnya paham gitu. Kalau dulu memang analisis SWOT ini dirancang oleh kepala sekolah saja di rapat kerja tahunan. Tetapi itu lebih tenar di bidang bisnis. Nah, sedangkan sekarang di analisis SWOT ini semua pihak harus tahu apa kekuatan sekolahan, apa kelemahannya. Padahal pembicaraan itu tadinya, Bunda kok bisa ya punya murid yang banyak ya gitu. Murid saya 185 peserta mulai dari kelompok bermain dan TK. Padahal dikelilingi oleh TK-TK. Bagaimana Bunda kok bisa saya bilang langsung, ya kita harus tahu analisis SWOT-nya seperti apa. Analisis SWOT seperti apa, Bunda? Pendidik ini loh, Pak.
Berarti sekolahnya dia tuh belum belum ada ciri khas, belum Nah, ada keunikan. iya, Ya, benar. biar orang ke sana tuh apa sih istimewanya dari yang lain seperti Benar. itu. Nah, Ya malah weakness sama strongnya tuh belum tahu. malah malah bilang gini, Bunda ini sekolah unggulan. Bukan, saya sekolah biasa. Tak gitu kan. Tapi kenapa muridnya begitu banyak, Bun? Bilang gitu. Ya karena kepala sekolah saya menerapkan analisis SWOT. Kekuatannya apa? Analisis SWOT seperti apa, Bun? Kekuatannya apa? Kelemahan lembaga apa? Peluangnya apa? Tantangannya apa? Itu harus kita ketahui. Tak gitu kan. Lalu makanya kenapa KUSP ini dirancang, kita harus tahu karakteristik lembaga kita seperti apa di Budaya sekitar positifnya juga sosial ya. budayanya bagaimana gitu. Karakteristik apalah asuh anak ini bagaimana? Itu kita yang bicarakan dengan orang tua. Tak gitu kan. Oh gitu ya Bunda. Apa nggak riskan Bunda kalau bicara sama orang tua lah? Memang harus bicara sama orang tua. Saya bilang gitu. Kalau Apalagi kita, kalau kita menerima dari apa ya, ada orang tua kritis ya. Orang tua nah, kritis terus dia daftar ke sana, keunikan sekolah ini apa dibandingin sama nah, sekolah lain? Itu betul, harus bisa dijawab oleh sekolah. betul, Benar ya, gitu. kalau kita nggak bisa jawab berarti biasa-biasa aja, ngapain juga Iya. saya gabung sekolah ini ya. Nah, karakteristik lingkungan Bunda seperti apa? Di tempat saya kebanyakan sekarang adalah keagamaan yang lebih tinggi. Saya gitu. Mayoritas adalah umat muslim. Dan sekarang lagi viral-viralnya adalah metode UMI. Dan lingkungan sekitar adalah senang anak-anaknya mengaji dengan metode UMI. Itu yang kami terapkan. Akhirnya banyak sekali. Oh, di sana loh banyak loh. Aku ada metode UMI-nya. Tiap pagi kami hafalan surat pendek. Tiap pagi kami mengaji UMI. Kayak gitu kan. Tiap hari Kamis kita melakukan sholat duha. Kadang malah di kelas saya sendiri, kadang kalau apa anak-anak lihat kondisi anak-anak ya, kalau anak-anak mau diajak sholat duha gitu, sholat duha di sendiri di kelas gitu. Nah, dari sanalah akhirnya banyak yang berminat gitu. Kita kemarin tahun ini saya ke sekolah mengeluarkan 65 peserta didik yang sudah daftar hampir 85-90 kemarin laporan dari kepala sekolah. Nah, Hmm. makanya akhirnya membuka kelas baru. Kepala sekolah saya membuka kelas baru yang untuk A dan B akhirnya. Ya, ya, Itu. ya, ya. Karena itu tadi. Makanya evaluasi tiap tutup tahun ajaran baru itu apa nih yang harus kita perbaiki. SWOT-nya apa nih? Kekuatannya, kelemahannya apa yang harus kita tingkatkan lagi, yang kita kuatkan lagi seperti apa gitu. Alhamdulillah kalau dulu kan dikelilingi sama orang penjual ya, penjual di sekitar sekolah itu sekarang tidak ada. Karena kita mendirikan sebuah koperasi siswa. Jadi anak-anak bisa jika tidak bawa bekal bisa beli kue di koperasi. Dan itu pun akhirnya meningkatkan taraf ekonomi guru. Guru PAUD ini kan gajinya ya segitu itu aja gitu Hmm. loh. Jadi siapa yang bisa. Jadi guru nggak usah jualan tuh ke kelas-kelas, jualan jilbab, jualan bros, jualan ke kelas-kelas. Jadi kan akhirnya fokusnya mengajar tidak ada gitu. Nah, itu yang kemarin tadi malam kami obrolkan dengan teman-teman di salah satu grup gitu. Oh, seperti itu ya Bunda ya. Apa Bun kita mampu ya Bunda loh. Kalau saja semuanya diambil dari niat baik, pasti perjalanannya akan dipermudah. Saya bilang gitu. Saya Ya. 3 bulan tantangan saya 3 bulan diprotes. Saya menerapkan kurikulum merdeka itu 3 bulan diprotes sama wali murid. Oh, Kenapa? tantangannya sangat sangat luar biasa. Apalagi kalau Luar kita biasa. membawa sendiri tentang perubahan yang memang belum mereka mengerti. Jadi Betul. ada perasaan ketakutan, ada perasaan seperti apa itu. Karena memang mungkin mereka belum mengerti. Tapi Mm-mm. kalau kita mereka sudah kasih mengerti, mereka pasti juga kita sedikit demi sedikit dapat dukungan. Terus nanti Mm-mm. kita dapat terapkan. Apalagi tidak hanya orang tua nih. Kadang kanan kiri guru kita juga kadang apaan sih gitu ya. Jadi Betul. kita berangkat sendiri, ah apaan sih belajar apa sih, ah sok-sok gini. Betul. Jadi Uh-uh. kalau mentalnya itu nggak kuat, ya kita ya sudah deh, nggak ada yang dukung deh Iya. ya. Jadi Kalau berangkat Bunda, sendiri dari kalau contoh saya sendiri sih, deh. kalau saya terkenal ini Bunda Ika tuh yang selalu tahu gitu. Kalau saya terkenal selalu terobos meskipun yang penting benar gitu loh maksudnya gitu. Kalau memang salah saya diem memang. Saya minta maaf, saya diem memang. Tapi kalau selama itu benar dan saya terapkan dulu ke anak-anak juga sudah
mulai ada kemajuan, ada perkembangan ya saya lanjut. Meskipun saya banyak yang diprotes, saya lanjut. Makanya Ya. pada saat 3 bulan saya menerapkan kurikulum Merdeka itu banyak kelasnya Bunda Din ini loh, saya dilaporkan ke kepala sekolah gitu. Kelasnya Bunda Din Berantakan itu ya. berantakan, terus habis Anaknya itu heboh semua beda, gitu. beda sekali. Anak-anak bermain di luar, Bunda Din nggak bermain di luar gitu kan. Nah, saya akhirnya diprotes seperti itu, saya dievaluasi, saya dipanggil sama kepala sekolah, saya minta orang tua juga datang gitu. Jadi biar tahu bagaimana penerapan saya seperti apa. Kalau perlu panjenengan syuting saya bagaimana penerapan anak-anak. Dan saya minta nanti di akhir tahun lihat perkembangan anak-anak. Jangan menuntut guru harus seperti ini, tetapi di rumah anak-anak seperti apa? Apakah ada sinkron antara penerapan di sekolah dan di rumah? Apakah sinkron? Makanya kenapa kalau dulu kan di awal-awal kurikulum Merdeka itu tidak ada asesmen diagnostik kalau dulu, Ya. ya kan? Tetapi sekarang mulai ada asesmen diagnostik. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana pola asuh si anak, kita ngobrol dengan orang tuanya, bagaimana kita kita harus menerapkan karakteristik anak di rumah seperti apa, nanti di sekolah seperti apa, coba dirubah, dikolaborasi, dimodifikasi si anak bagaimana cara belajar dan bermainnya seperti apa. Nah, dari 3 bulan itu ternyata begitu masuk selesai semester 1, ada beberapa orang tua yang Bunda, Bunda di sini terus enggak gitu. Kenapa noh? Anak saya banyak perkembangan sejak ada belajar dengan Bunda. Anak-anak sekarang kalau dikasih tahu nggak pernah tuh bawel, nggak pernah bandel, nggak pernah jangan mengjudge anak. Kalau ucapan kita buruk ke anak, otak dia merekam, kayak gitu kan. Kadang Alihkan. sering juga menirukan ya. Iya, makanya itu seperti bertengkar dengan pasangan gitu kan, ayah dan ibunya bertengkar. Pasti mereka juga akan apa ya, saut menyaut pada saat dia dikasih tahu pasti saut menyaut gitu. Nah, saya pun menerapkan ke anak-anak, kalau anak-anak bicara kita diam. Nanti kalau sudah bicaranya sudah, boleh gantian sama Bunda gitu. Cara menyampaikannya itu loh yang berbeda. Saya gitu kan. Makanya beberapa waktu saya dipanggil kepala sekolah itu sampai heboh, itu beberapa wali murid saya ajak ke kelas. Saya suruh video biar tahu, karena saya tidak selamanya bisa pegang video untuk men-syuting pembelajaran saya, hanya di saat-saat tertentu ada yang ciri khasnya seperti ada yang unik nih, baru saya bisa pegang HP Karena video. kita tahu apa yang kita lakukan tuh bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Ya, betul, benar. Dan orang tua juga turut merasakan kalau betul, valid seperti itu dan accountable, kenapa kita harus takut seperti itu ya? betul, Hasilnya juga sudah ada seperti itu. iya, Jadi seperti ini Bunda ya, kalau penerapan KOSP paling tidak untuk guru-guru semua khususnya di PAUD, paling tidak dia harus tahu nih karakteristik sekolahnya deh, betul, mengerti visi misinya deh, gitu ya, betul, agar memang visi misi ini harus memang sampai mentok sampai tingkat dasar, yaitu sampai tingkat pembelajaran. Ya, seperti tadi apa yang kita bahas bahwa visi misi ini juga sebagai modal utama dari KOSP. Karena betul, kalau misalnya kita nggak mengerti visi misi, bagaimana kita harus membentuk apa ya, menyesuaikan kurikulum dari pemerintah itu ya, dan iya, sesuaikan betul, dengan budaya kita. betul. Oke Bunda, untuk yang terakhir nih, ya untuk yang terakhir, gimana sih mungkin anjuran dari Bunda kepada kawan-kawan khususnya apa yang sedang menikmati kurikulum Merdeka khususnya di PAUD, atau mungkin bagaimana sih penerapan KWSP-nya? Kita kan membawa misi baru atau mungkin perubahan baru nih. Betul. Apa sih tipsnya atau mungkin biar mereka tuh memang harus responsif terhadap perubahan kita hari ini? Kalau saya sih selalu belajar dan mengambil referensi-referensi dan tidak takut bertanya. Itu saja. Oke. Heeh. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, kita mentok, kita nggak bisa belajar. Kita ini manusia, manusia sosial gitu. Kita makhluk sosial juga gitu. Kita nggak bisa belajar sendiri dan sebagainya. Tapi Bunda Ika kemarin gini, Bunda Din kok bisa ya belajar sendiri, mempelajari sendiri? Karena saya belum menemukan orang yang
orang-orang Master yang ya, betul bagi rujukan. master. Jadi saya belajar sendiri mulai dari istilahnya dulu ada paradigma baru sampai menjadi kurikulum merdeka, saya belajar sendiri tak gitu kan. Bagaimana saya mempelajarinya sendiri, saya menerapkan entah itu salah entah itu benar, yang penting yang pasti saya menerapkan gitu. Tapi begitu saya semakin kesini, apalagi saat pembekalan narasumber berbagai praktek baik, kita di 4 hari dijejeli sama berbagai materi, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Nah saya sudah menerapkan di K13, hanya saja tidak tahu bahwa itu adalah praktik baik. Secara formal belum ada namanya. Betul. Tapi gitu sudah loh. praktik gitu ya. Sudah praktik gitu. Makanya kemarin tutor saya bilang, Bunda kok cepet sekali membuat video dan sebagainya. Lah, saya setiap dulu di K13 saya selalu bikin seperti ini, saya bilang gitu. Jadinya saya menguploadnya, mengunggahnya itu juga yang video lama dulu. Kalau dulu saya tidak punya tutor, sekarang saya punya tutor, saya bilang gitu. Saya bertanya, kalau saya tidak tahu saya bertanya. Itu saja. Kalau nggak biasa buat seperti itu, untuk validasi videonya mereka panik. Iya, betul. Aduh ini. Aduh gimana? Banyak Aduh sekali. susunannya gimana Banyak itu sekali ya? teman-teman narasumber itu kemarin itu bagaimana Bunda Din dalam semalam kok bisa ya ngedit video seperti ini nih. Saya belajar laptop ini otodidak. Makanya saya tadi kan awal juga bertanya ini bagaimana mengganti background ya gitu. Kalau di Gmeet sering, kalau di Zoom kan jarang karena saya sering melakukan webinar-webinar itu kadang juga lebih banyak ke Gmeet gitu daripada Zoom gitu kan. Kebalikan dengan saya. Gitu ya. Gitu ya. Saya lebih akrab ke Zoom daripada Zoom. Gitu ya. Makanya kan kita harus terus belajar. Oh, ada kayak Canva, aplikasi Canva. Sekarang ada ChatGPT AI di Canva juga. Kita kan akhirnya mengorek, oh belajar gini, belajar gini. Saya belajar Canva itu tahun 2021 saat 2020 saat pandemi. Kita ditantang tidak bisa bertemu dengan anak-anak tapi menampilkan, memaparkan materi ke anak-anak supaya anak-anak bisa. Nah, itu saya belajar Canva-nya dari situ, otodidak. Hanya belajar dari video-video pembelajaran yang ditampilkan oleh Kemdikbudristek. Perubahannya memaksa kita. Nah, makanya itu akhirnya kita belajar. Makanya jangan malu bertanya. Jangan malu belajar. Meskipun kita, aduh usia sudah 50, Bunda Di. Setuju sekali. Jangan. Gitu. Jangan dikalahkan usia gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kita harus tetap harus update terus. Setuju banget. Informasinya gitu. Iya, terima kasih Bunda Din atas waktunya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita ngobrolin ini, kita sambung, ini panjang banget ini. Panjang ya. banget. Jadi panjang banget, tapi karena memang mungkin Bunda Din juga punya kesibukan, mungkin lain kali kalau ada media yang lebih menarik, kita boleh ngobrol lagi. Ya. Boleh. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, untuk ilmu sore ini sangat luar biasa. Kita serap semua agar bermanfaat untuk institusi kita, untuk diri kita, bahwa KOSP ini juga mungkin juga kita harus memahami apa sih dasar-dasar yang harus kita pahami dulu nih sebelum menyusun KOSP seperti itu. Apa sih keunikan kita, apa sih budaya positif kita di sekolah, dan sampai kita tidak mengetahui hal itu. Jadi kalau kita nggak tahu hal itu, berarti kita nggak tahu keunikan atau mungkin budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi untuk kata-kata terakhir bahwa kita itu harus memang responsif terhadap perubahan. Kalau kita nggak responsif, berarti perubahan yang akan memaksa untuk merubah kita. Itu ya. Terima kasih Bu Dandin atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berdaya bersama Komet. Luar biasa untuk semuanya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa untuk di lain waktu.